Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku The Power of Habit karya Charles Duhigg. Bab 6. Kekuatan krisis. Bagaimana para pemimpin menciptakan kebiasaan melalui ketidaksengajaan dan kesengajaan. Pertama, pasien itu sudah tidak sadar ketika ia dibawa ke ruang operasi di Rhode Island Hospital. Rahangnya lemas, matanya terpejam, dan bagian atas selang udara mencuat di atas bibirnya. Sewaktu seorang perawat menyambungkannya ke mesin yang akan mendorong udara ke dalam paru-parunya selama pembedahan, salah satu lengan sang pasien menjuntai dari tandu. Kulitnya bercak-bercak gelap. Laki-laki itu berusia 86 tahun dan 3 hari sebelumnya jatuh di rumah. Sesudahnya ia kesulitan tetap terjaga dan menjawab pertanyaan, sehingga akhirnya istrinya pun memanggil ambulans. Di instalasi gawat darurat, seorang dokter menanyakan apa yang terjadi. Namun laki-laki itu terus terangguk-angguk, mengantuk ketika berbicara. Pemindaian kepalanya mengungkapkan alasan. Otaknya menghantam tengkoraknya saat ia terjatuh, menyebabkan apa yang disebut sebagai hematoma subdural. Darah menggenang di bagian kiri tempurung kepalanya, menekan jaringan-jaringan lunak di dalam tengkoraknya. Cairan itu telah terkumpul selama nyaris 72 jam, dan bagian-bagian otak yang mengontrol pernapasan dan jantungnya mulai melemah. Bila darah itu tidak bisa disingkirkan, laki-laki itu akan meninggal. Waktu itu, Rhode Island Hospital adalah salah satu institusi medis terkemuka di Amerika Serikat, rumah sakit ajar utama Brown University, dan satu-satunya pusat trauma level 1 di New England Tenggara. Di dalam bangunan bata dan kaca yang tinggi itu, para dokter merintis teknik-teknik kedokteran tercanggih, antara lain penggunaan gelombang ultrasonik untuk menghancurkan tumor di dalam tubuh pasien. Tahun 2002, National Coalition on Healthcare menilai unit perawatan intensif rumah sakit itu sebagai salah satu yang terbaik di Amerika Serikat. Namun, ketika si pasien lanjut usia tiba, Rhode Island Hospital juga punya satu reputasi lagi, tempat yang tercabik ketegangan internal. Ada permusuhan mendalam dan menggeledah antara para perawat dan dokter. Tahun 2000, Serikat Perawat memutuskan untuk mogok setelah mengeluh bahwa mereka dipaksa bekerja untuk jangka waktu yang terlalu lama setiap harinya. 300 lebih perawat berdiri di luar rumah sakit dengan poster-poster bertuliskan "Hentikan perbudakan" dan "Jangan renggut martabat kami". Tempat ini bisa mengerikan. Seorang perawat mengingat-ingat apa yang ia katakan kepada seorang wartawan. Dokter-dokter bisa membuat kami merasa tidak berguna, seolah kami bisa dibuang begitu saja. Seolah-olah kami seharusnya bersyukur boleh menjadi pembantu mereka. Para pengelola rumah sakit akhirnya setuju untuk membatasi jam lembur wajib perawat. Namun ketegangan terus meningkat. Beberapa tahun kemudian, seorang ahli bedah sedang bersiap-siap melaksanakan operasi perut rutin ketika seorang perawat meminta time out. Rehat sejenak semacam itu merupakan prosedur standar di sebagian besar rumah sakit. Cara bagi dokter dan staf untuk memastikan tidak terjadi kesalahan. Staf perawat di Rhode Island Hospital bersikeras agar time out boleh dilakukan, terutama setelah ada kejadian seorang ahli bedah tanpa sengaja mengangkat armada seorang anak perempuan yang seharusnya menjalani operasi mata. Time out dimaksudkan untuk mendeteksi kesalahan sebelum terjadi. Dalam pembedahan perut itu, ketika perawat ruang operasi meminta time untuk berkumpul di sekeliling pasien untuk time out dan membahas rencana mereka, si dokter malah berjalan ke pintu. "Ya sudah, kamu saja yang memimpin," kata si ahli bedah kepada sang perawat.
Aku mau keluar untuk menelpon. Panggil saja kalau kalian sudah siap. Anda seharusnya mengikuti ini, dokter. Si perawat membalas. Kamu bisa kok menangani ini, sahut si ahli bedah sambil berjalan ke pintu. Dokter, saya rasa ini tidak sepantasnya. Sang dokter berhenti dan menatap sang perawat. Kalau saya perlu pendapat Anda, saya pasti minta, ia berkata. Jangan pernah bertanyakan kewenangan saya lagi. Jika Anda tidak bisa melakukan pekerjaan Anda, keluar saja dari ruangan operasi saya, brengsek. Sang perawat memimpin time out itu, memanggil kembali sang dokter beberapa menit kemudian, dan prosedur itu pun berlangsung tanpa masalah. Ia tidak pernah lagi menentang dokter dan tidak pernah berkata apa-apa ketika kebijakan-kebijakan keamanan lain diabaikan. Sebagian dokter baik-baik saja, sementara sebagian lagi monster. Seorang perawat yang bekerja di Rhode Island Hospital pada pertengahan 2000-an bercerita kepada saya, kami menyebut tempat itu pabrik kaca, sebab rasanya segala sesuatu bisa pecah kapan saja. Guna mengatasi ketegangan itu, staf mengembangkan aturan-aturan informal, kebiasaan-kebiasaan yang hanya dimiliki institusi itu, yang membantu menghindari konflik-konflik yang paling parah. Para perawat misalnya selalu memeriksa ulang perintah para dokter yang paling sering berbuat kesalahan dan diam-diam memastikan dosis yang benar diberikan. Mereka berupaya lebih keras untuk menulis dengan jelas di laporan kondisi pasien, agar ahli bedah yang tergesa-gesa tidak salah potong. Salah seorang perawat memberitahu saya bahwa mereka mengembangkan sistem kode warna untuk saling memberi peringatan. Kami menulis nama-nama dokter dengan warna berbeda-beda di papan tulis. Katanya, biru berarti baik, merah berarti menyebalkan, dan hitam berarti apapun yang kamu lakukan, jangan lawan mereka atau mereka bakal penggal kau. Rhode Island Hospital adalah tempat yang penuh budaya yang merusak. Tak seperti di Alcoa, di mana kebiasaan-kebiasaan kunci yang dirancang secara berhati-hati demi keselamatan para pekerja telah mendatangkan kesuksesan yang semakin meningkat. Di Rhode Island Hospital, kebiasaan timbul sambil jalan di antara para perawat yang mencari cara mengatasi arogansi para dokter. Rutinitas di rumah sakit itu tidak dipikirkan secara berhati-hati. Rutinitas justru muncul akibat ketidaksengajaan dan menyebar melalui bisikan-bisikan peringatan, sampai satu pola beracun muncul. Hal ini bisa terjadi di dalam organisasi apapun yang tidak memiliki kebiasaan yang dirancang dengan sengaja. Bila memilih kebiasaan kunci yang benar bisa menciptakan perubahan yang menakjubkan, memilih kebiasaan kunci yang salah justru mendatangkan bencana. Dan ketika kebiasaan-kebiasaan di dalam Rhode Island Hospital runtuh, terjadilah kesalahan-kesalahan mengerikan. Ketika staf instalasi gawat darurat melihat hasil pemindaian otak sang laki-laki berusia 86 tahun yang terserang hematoma subdural, mereka lekas-lekas mengirimkan pesan pagar ke ahli bedah saraf yang bertugas. Ia sedang menjalankan pembedahan rutin urat saraf tulang belakang. Namun sewaktu mendapatkan pesan itu, ia meninggalkan meja operasi dan mempelajari citra-citra kepala laki-laki tua itu di layar komputer. Sang ahli bedah menyuruh asistennya, seorang perawat praktisioner, untuk pergi ke instalasi gawat darurat dan meminta istri laki-laki itu menandatangani formulir persetujuan pembedahan. Ia pun menyelesaikan prosedur bedah urat tulang belakangnya. Setengah jam kemudian laki-laki tua itu didorong ke teater operasi yang sama. Para perawat sibuk kesana kemari. Laki-laki tua yang tak sadarkan diri itu ditempatkan di atas meja. Seorang perawat mengambil formulir persetujuan dan rekam medisnya. Dokter, si perawat memanggil, seraya membaca rekam medis pasien.
Formulir persetujuan tidak menyebutkan hematoma terjadi di mana. Sang perawat membolak-balik halaman-halaman laporan itu. Tidak ada keterangan sisi kepala mana yang harus mereka operasi. Setiap rumah sakit mengandalkan rekam medis untuk memandu pembedahan. Sebelum ada apapun yang dipotong, pasien atau anggota keluarga seharusnya menangani sebuah dokumen yang menyetujui setiap prosedur dan memverifikasi setiap perincian. Di dalam lingkungan yang kacau balau, di mana bisa sampai selusin dokter dan pasien yang menangani pasien di IGD, sampai ruang pemulihan. Formulir persetujuan adalah instruksi yang mencantumkan urutan-urutan apa yang seharusnya terjadi. Tak seorang pun boleh dibedah tanpa persetujuan terperinci yang ditanda tangani. Saya sudah lihat hasil pindaiannya, sahut sang ahli bedah. Sisi kanan kepala kok, kalau kita tidak cepat-cepat, nanti dia meninggal. Mungkin kita harus lihat foto-fotonya lagi, kata sang perawat, sambil bergerak menuju terminal komputer. Untuk alasan keamanan, komputer-komputer di rumah sakit itu otomatis terkunci setelah 15 menit tidak digunakan. Butuh setidaknya 1 menit bagi si perawat untuk masuk ke sistem dan memunculkan hasil pemindaian otak si pasien ke layar. Kita tidak punya waktu, balas sang ahli bedah. Kata mereka, kondisinya menurun. Kita harus turunkan tekanan di otaknya. Bagaimana kalau kita cari keluarganya dulu? Tanya sang perawat. Kalau itu yang Anda mau, sana telepon IGD dan cari keluarganya. Sementara itu, saya akan selamatkan nyawanya. Si ahli bedah merenggut dokumen itu, menuliskan kanan di formulir persetujuan, dan menandatanganinya. Tuh, ia berkata, kita harus operasi dia segera. Sang perawat telah bekerja di Rhode Island Hospital selama setahun. Dia paham budaya di rumah sakit itu. Si perawat tahu nama ahli bedah ini kerap kali dituliskan dengan warna hitam di papan tulis besar di aula, yang menandakan para perawat harus berhati-hati. Aturan-aturan tak tertulis dalam skenario itu jelas. Ahli bedah selalu menang. Sang perawat meletakkan rekam medis dan berdiri ke pinggir sewaktu seorang dokter menempatkan kepala sang laki-laki tua itu di penyangga yang memberikan akses ke sisi kanan tengkoraknya, serta mencukur dan mengoleskan antiseptik ke kepalanya. Rencananya adalah membuka tengkorak pasien dan menyedot darah yang terkumpul di puncak kepalanya. Sang ahli bedah mengiris sekelepak kulit kepala, menampakkan tengkorak, dan menempelkan bor ke tulang yang putih itu. Ia mulai mendorong sampai ujung bor tembus dengan bunyi pup halus. Ia membuat 2 lubang lagi dan menggunakan sebuah gergaji untuk membuat potongan segitiga di tengkorak orang itu. Di bawah potongan itu terlihat dura, selubung bening yang menyelubungi otak. Ya Tuhan, seorang tercekat. Tidak ada hematoma. Mereka mengoperasi sisi kepala yang salah. Kita harus balikan dia, pekik si ahli bedah. Potongan segitiga tulang diletakkan dan disambungkan kembali dengan pelat logam kecil dan sekrup, dan kulit kepala pasien dijahit menutup. Kepalanya dipalingkan ke sisi lain dan kemudian sekali lagi dicukur, dibersihkan, dipotong, dan dibor sampai potongan segitiga tengkorak bisa diangkat. Kali ini hematoma langsung terlihat. Gembungan gelap yang meruah bagai sirup kental ketika dura dilubangi. Sang ahli bedah menyedot darah dan tekanan di dalam tengkorak. Sang kakek pun langsung turun. Pembedahan itu yang seharusnya berlangsung sekitar sejam, berjalan hampir 2 kali lipat lebih lama. Setelahnya, pasien dibawa ke unit perawatan intensif, tapi ia tak pernah sadar lagi sepenuhnya. 2 minggu kemudian, ia meninggal dunia. Penyelidikan yang kemudian dilangsungkan mengatakan mustahil untuk menentukan sebab pasti kematian. Namun keluarga pasien berargumen bahwa trauma kesalahan medis terlalu berat bagi tubuh si pasien yang telah rapuh, bahwa stres pengangkatan 2 potongan tengkorak, waktu tambahan pembedahan, dan keterlambatan pengeluaran hematoma membuat laki-laki itu meregang nyawa.
Bila bukan karena kesalahan itu, klaim mereka, ia mungkin masih hidup. Rumah sakit membayar uang damai dan ahli bedah itu dimasukkan daftar hitam di Rhode Island Hospital. Kecelakaan semacam itu menurut sejumlah perawat nantinya tidak terelakkan. Kebiasaan-kebiasaan institusional Rhode Island Hospital sedemikian disfungsional. Hanya masalah waktu sampai kesalahan fatal terjadi. 4. Tentu saja bukan hanya rumah sakit yang melahirkan pola-pola berbahaya. Kebiasaan organisasi yang merusak bisa ditemukan pada ratusan industri dan ribuan firma. Dan nyaris selalu kebiasaan pemimpin yang emoh memikirkan mengenai budaya itu sehingga membiarkan berkembang tanpa dibimbing. Tidak ada organisasi yang tidak memiliki kebiasaan institusional. Yang ada hanyalah organisasi yang merancang kebiasaan dengan sengaja dan organisasi yang tidak merancangkannya dengan matang. Sehingga kebiasaan seringkali tumbuh dari persaingan atau rasa takut. Penjelasan 4. Reportase di bab ini berdasarkan pada wawancara dengan banyak orang yang bekerja di Rhode Island Hospital dan terlibat dalam insiden ini. Sebagian di antaranya memberikan keterangan yang bertolak belakang. Untuk perincian mengenai tanggapan dari perwakilan rumah sakit dan sang ahli bedah yang terlibat, silakan lihat catatan. Namun terkadang bahkan kebiasaan merusak pun bisa diubah oleh para pemimpin yang tahu bagaimana menyambar kesempatan yang tepat. Terkadang di tengah-tengah krisis, kebiasaan-kebiasaan yang benar bisa muncul. Ketika An Evolutionary Theory of Economic Change diterbitkan pertama kali pada 1982, sangat sedikit orang di luar kalangan akademis yang memperhatikan. Sampul membosankan buku itu, juga kalimat pertamanya yang menggetarkan. Dalam buku ini kami mengembangkan suatu teori evolusi mengenai kemampuan dan perilaku firma bisnis yang bekerja dalam lingkungan pasar dan mengkonstruksi serta menganalisis sejumlah model yang konsisten dengan teori itu, seolah-olah dirancang untuk mengusir pembaca. Para pengarang buku itu, dua profesor dari Yale bernama Richard Nelson dan Sidney Winter, paling terkenal karena serangkaian makalah analisis mendalam terhadap teori Schumpeter yang tidak bisa dipahami sebagian besar kandidat PhD. Tapi di dunia strategi bisnis dan teori organisasional, buku itu sungguh membuat gempar. Dengan segera, An Evolutionary Theory of Economic Change dielu-elukan sebagai salah satu naskah terpenting abad ke-20. Para profesor ekonomi mulai membicarakan tentang buku itu dengan kolega-kolega mereka di sekolah bisnis yang mulai membicarakannya dengan para CEO di berbagai konferensi, dan dengan segera eksekutif-eksekutif mengutip Nelson dan Winter di berbagai perusahaan, mulai dari General Electric, Pfizer, sampai Starwood Hotels. Nelson dan Winter telah menghabiskan 1 dasawarsa lebih mengkaji bagaimana perusahaan-perusahaan bekerja, perlahan menelusuri lautan data sebelum tiba pada kesimpulan inti mereka. Banyak perilaku perusahaan, tulis mereka, paling baik dipahami sebagai cerminan kebiasaan-kebiasaan umum dan orientasi-orientasi strategi yang berasal dari masa lalu perusahaan, bukan hasil survei terperinci terhadap cabang-cabang terpencil di pohon keputusan, atau bila dinyatakan dalam bahasa yang digunakan orang-orang di luar ilmu ekonomi teoritis, barangkali tampaknya sebagian besar organisasi membuat keputusan rasional berdasarkan pembuatan keputusan secara sengaja. Namun cara perusahaan bekerja sama sekali bukan begitu. Sebaliknya, firma dipandu oleh kebiasaan-kebiasaan organisasional yang telah lama dipegang
pola-pola yang kerap kali muncul dari ribuan keputusan mandiri para pegawai. Dan kebiasaan-kebiasaan ini memiliki dampak-dampak yang lebih menonjol daripada yang dulu dipikirkan orang. Misalnya, mungkin sepertinya eksekutif kepala satu perusahaan pakaian membuat keputusan tahun lalu untuk menampilkan selembar kardigan merah di sampul katalog dengan secara berhati-hati mengulas data penjualan dan pemasaran. Namun sebenarnya apa yang sebetulnya terjadi adalah wakil presidennya terus-menerus mengamati situs-situs webnya yang membahas tren mode Jepang, di mana warna merah menjadi trendy pada musim semi lalu. Sementara bagian pemasaran perusahaan itu secara rutin menanyai teman-teman mereka warna apa yang sedang ngetop, dan para eksekutif perusahaan itu yang baru pulang dari perjalanan tahunan mereka ke pagelaran busana Paris melapor bahwa mereka dengar para perancang di perusahaan-perusahaan pesaing menggunakan pigmen magenta baru. Semua masukan kecil itu hasil pola-pola tak terkoordinasi di antara para eksekutif yang bergosip mengenai para pesaing dan mengobrol dengan teman-teman mereka tercampur ke dalam rutinitas penelitian dan pengembangan yang lebih resmi di perusahaan. Sampai muncullah suatu konsensus merah akan populer tahun ini. Tidak ada yang membuat keputusan secara sendirian dan disengaja. Justru lusinan kebiasaan, proses, dan perilaku menyatu sampai seolah-olah mereka adalah pilihan yang tak terhindarkan. Kebiasaan-kebiasaan organisasional itu atau rutinitas seperti sebutan Nelson dan Winter sangatlah penting, sebab tanpa kebiasaan sebagian besar perusahaan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Rutinitas menyediakan ratusan aturan tak tertulis yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. Rutinitas memungkinkan para pekerja bereksperimen dengan gagasan baru tanpa harus meminta izin pada setiap tahap. Rutinitas memberikan semacam ingatan organisasional sehingga para manajer tidak harus memperbarui proses penjualan setiap 6 bulan atau panik setiap kali ada wakil presiden yang berhenti. Rutinitas mengurangi ketidakpastian. Satu penelitian mengenai upaya pemulihan setelah gempa bumi di Meksiko dan Los Angeles misalnya mendapati bahwa kebiasaan para pekerja penanganan bencana yang mereka bawa dari bencana ke bencana dan yang mencakup hal-hal seperti memantapkan jejaring komunitas dengan mempekerjakan anak-anak untuk membawa pesan dari lingkungan ke lingkungan mutlak penting, karena tanpanya perumusan dan penerapan kebijakan akan tersesat dalam rimba perincian. Namun, salah satu manfaat rutinitas paling penting adalah bahwa rutinitas menciptakan gencatan senjata antara kelompok-kelompok atau individu-individu yang berpotensi berperang dalam satu organisasi. Kebanyakan ahli ekonomi terbiasa memperlakukan perusahaan sebagai tempat-tempat damai di mana setiap orang mengabdi demi tujuan bersama, mendapat uang sebanyak mungkin. Nelson dan Winter menyatakan bahwa dunia nyata bukan itu yang terjadi. Perusahaan bukanlah keluarga besar bahagia di mana setiap orang bermain bersama dengan ramah. Sebagian besar tempat kerja justru terdiri atas kerajaan-kerajaan kecil, di mana para eksekutif bersaing demi kekuasaan dan pengakuan. Seringkali dalam perselisihan-perselisihan terselubung yang menjadikan kinerja mereka sendiri tampak unggul, sementara para pesaing mereka tampak lebih buruk. Divisi-divisi bersaing demi sumber daya dan saling menyabotase demi mencuri kejayaan. Para bos mengadu domba para bawahan agar tidak ada yang bisa merebut kekuasaan. Perusahaan bukan keluarganya. Perusahaan adalah medan pertempuran dalam perang saudara. Terlepas dari kapasitas perang internal itu, sebagian besar perusahaan berjalan secara relatif damai tahun demi tahun karena memiliki rutinitas kebiasaan yang menciptakan gencatan senjata yang memungkinkan
Setiap orang menyisihkan persaingan mereka untuk cukup lama agar pekerjaan bisa selesai. Kebiasaan-kebiasaan organisasional menawarkan satu janji dasar. Bila kita mengikuti pola-pola yang termantapkan dan menaati gencatan senjata, maka persaingan tidak akan menghancurkan perusahaan. Laba akan mengalir masuk, dan pada akhirnya semua orang akan menjadi kaya. Seorang tenaga bagian penjualan misalnya tahu ia bisa meningkatkan bonusnya dengan cara memberi para pelanggan terpilih diskon yang besar agar mereka memesan lebih banyak. Namun ia juga tahu bahwa bila setiap tenaga penjualan membesarkan diskon yang besar, perusahaan akan bangkrut dan tidak akan ada lagi bonus untuk dibagikan. Maka muncullah satu rutinitas. Tenaga-tenaga bagian penjualan berkumpul setiap Januari dan bersepakat untuk membatasi seberapa banyak diskon yang mereka tawarkan agar bisa melindungi laba perusahaan, dan pada akhir tahun setiap orang memperoleh kenaikan gaji. Ambil contoh seorang eksekutif muda yang mengincar kedudukan wakil presiden yang dengan satu kali telepon diam-diam ke seorang pelanggan utama bisa mematikan penjualan dan menyabotase divisi seorang kolega sehingga ia tersingkir dari persaingan memperoleh promosi. Masalah dengan sabotase adalah meskipun itu baik untuk kita, biasanya itu jelek untuk firma. Maka di sebagian besar perusahaan muncullah suatu perjanjian yang tak terucapkan. Boleh-boleh saja ambisius, namun bila kita berupaya secara terlalu keras, rekan-rekan akan bersatu melawan kita. Di sisi lain, bila kita berfokus meningkatkan departemen kita sendiri dan bukannya sibuk menjatuhkan pesaing kita, nanti juga barangkali kita akan memperoleh buah manisnya. Terdapat gambar rutinitas menciptakan gencatan senjata yang memungkinkan pekerjaan diselesaikan. Sebagai gambar pertama, saya akan meletakkannya di description box. Rutinitas dan gencatan senjata menawarkan sejenis keadilan organisasional kasar, sehingga tulis Nelson dan Winter, konflik di dalam perusahaan biasanya mengikuti jalur yang sebagian besar bisa diperkirakan dan tetap berada dalam batas-batas yang bisa diperkirakan, yang konsisten dengan rutinitas yang berlangsung. Pekerjaan dalam jumlah biasa pun terselesaikan. Celaan dan pujian disampaikan dengan frekuensi yang biasa. Tidak ada yang mencoba memutar kapal organisasi dengan tajam dengan harapan pesaingnya terjatuh ke laut. Nyaris sepanjang waktu, rutinitas dan gencatan senjata bekerja sempurna. Tentu saja ada persaingan, namun berkat kebiasaan-kebiasaan institusional, persaingan dijaga agar tidak melebihi batas dan bisnis pun berkembang. Tapi terkadang gencatan senjata pun terbukti tidak mencukupi. Terkadang seperti yang dialami Rhode Island Hospital, perdamaian yang tidak stabil juga bisa sama menghancurkannya dengan perang saudara. Di suatu tempat di kantor Anda, terkubur dalam satu laci, barangkali ada buku pegangan yang Anda terima pada hari pertama bekerja. Di dalamnya ada formulir pengeluaran dan berbagai aturan tentang liburan, pilihan asuransi, dan diagram organisasi perusahaan. Buku itu juga berisi grafik-grafik berwarna-warni yang menjabarkan berbagai jenis jaminan perawatan kesehatan, daftar nomor telepon yang relevan, dan instruksi mengenai bagaimana mengakses surat elektronik atau mendaftar ke dana pensiun. Sekarang, bayangkan Anda hendak memberitahu seorang kolega baru yang meminta nasihat agar bisa berhasil di perusahaan tempat Anda bekerja. Rekomendasi Anda barangkali tidak akan menyebut-nyebut apapun yang ada di dalam buku pegangan perusahaan. Malah, kiat-kiat yang Anda berikan, siapa yang bisa dipercaya, sekretaris mana yang lebih berpengaruh daripada bosnya, bagaimana memanipulasi birokrasi untuk menyelesaikan sesuatu, adalah kebiasaan-kebiasaan yang Anda andalkan setiap hari agar bisa bertahan.
Bila Anda entah bagaimana bisa membuat diagram semua kebiasaan kerja Anda beserta struktur kekuasaan tak resmi, hubungan, persekutuan, dan konflik yang tergambar dalam diagram itu, dan kemudian menggabungkan diagram Anda dengan diagram-diagram serupa yang dibuat oleh kolega-kolega Anda, akan terciptalah peta hierarki rahasia perusahaan Anda. Panduan untuk mengetahui siapa yang tahu bagaimana mewujudkan berbagai hal dan siapa yang tampaknya gagal melulu. Rutinitas-rutinitas yang dimaksudkan Nelson dan Winter, beserta gencatan-gencatan senjata yang dimungkinkan ritual-ritual itu, penting bagi setiap jenis bisnis. Satu penelitian dari Universitas Utrecht di Belanda misalnya, mengamati rutinitas di dalam dunia mode kelas atas agar bertahan. Setiap perancangan busana harus memiliki sejumlah keterampilan dasar, kreativitas dan bakat adi busana sebagai awal. Namun itu tidak cukup untuk berhasil. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan adalah rutinitas-rutinitas seorang perancang. Apakah ia punya sistem untuk memperoleh tekstil Italia sebelum persediaan perdagangan grosir terjual habis, proses untuk mencari penjahit resleting dan kancing terbaik, rutinitas mengirimkan gaun ke toko dalam 10 hari dan bukan 3 minggu. Mode adalah bisnis yang sedemikian rumit, sehingga tanpa proses-proses yang benar, perusahaan baru akan terjenggal masalah-masalah logistik, dan kalau itu terjadi, kreativitas saja tidak ada artinya. Dan perancang-perancang baru mana yang berkemungkinan paling besar memiliki kebiasaan-kebiasaan yang benar, yang telah membangun gencatan-gencatan senjata yang benar dan menemukan sekutu-sekutu yang tepat. Gencatan senjata sedemikian penting sehingga label-label mode baru biasanya baru berhasil hanya bila mereka dikepalai oleh orang-orang yang meninggalkan perusahaan-perusahaan mode lain secara baik-baik. Sebagian orang mungkin berpikir, Nelson dan Winter menulis buku mengenai teori ekonomi yang kering. Namun, apa yang sebenarnya mereka hasilkan adalah panduan untuk bertahan di dunia bisnis Amerika. Terlebih lagi, teori-teori Nelson dan Winter juga menjelaskan mengapa segala sesuatu berjalan sedemikian tak beres di Rhode Island Hospital. Rumah sakit itu memiliki rutinitas yang menciptakan perdamaian yang rentang di antara para perawat dan dokter. Papan tulis bertuliskan nama dokter misalnya, dan peringatan-peringatan yang saling dibisikkan para perawat adalah kebiasaan-kebiasaan yang memantapkan gencatan senjata seadanya. Fakta-fakta rapuh ini memungkinkan organisasi tersebut berfungsi hampir setiap waktu. Namun, gencatan senjata bisa bertahan lama hanya bila keadilan sesungguhnya tercipta. Bila gencatan senjata tidak berimbang, bila perdamaian tidak nyata, maka rutinitas seringkali gagal pada saat paling diperlukan. Masalah kritis di Rhode Island Hospital adalah hanya para perawat yang mengalah agar tercapainya gencatan senjata. Para perawatlah yang memeriksa ulang obat para pasien dan berupaya lebih keras untuk menulis dengan jelas di rekam medis pasien. Para perawatlah yang menyerap amukan dari dokter yang stres. Para perawatlah yang membantu memisahkan dokter yang baik dari diktator, sehingga para staf lain tahu siapa yang menerima saran di ruang operasi dan siapa yang akan mengamuk bila kita ikut bicara. Para dokter seringkali tidak mau repot-repot untuk sekedar mengingat nama perawat. Para dokterlah yang berkuasa, sementara kami hanya bawahan, kata seorang perawat kepada saya. Kami tidak melawan agar bisa bertahan. Gencatan senjata di Rhode Island Hospital hanya datang dari satu pihak. Karena itu, pada momen-momen krusial, ketika misalnya seorang ahli bedah hendak terburu-buru membuat potongan dan seorang perawat hendak menghentikannya, rutinitas-rutinitas yang seharusnya bisa mencegah kecelakaan pun runtuh. Dan yang dibuka justru sisi kepala yang salah
pada laki-laki berusia 86 tahun. Sebagian orang mungkin menyarankan gencatan senjata yang lebih berimbang sebagai solusinya, bahwa bila pemegang kepemimpinan di rumah sakit itu bekerja dengan lebih baik, mengalokasikan kewenangan, bisa muncul keseimbangan kekuasaan yang lebih sehat, dan para perawat serta dokter akan dipaksa untuk saling menghormati. Itu awal yang bagus. Sayangnya itu tidak cukup menciptakan organisasi yang sukses. Bukan hanya masalah menyeimbangkan kewenangan. Agar organisasi bisa bekerja, para pemimpin harus membudayakan kebiasaan-kebiasaan yang menciptakan perdamaian yang nyata dan seimbang sekaligus. Secara paradoksikal, menjelaskan dengan tegas siapa yang memegang kekuasaan. Ketiga, Phyllis Brickell, seorang pegawai berusia 43 tahun di London Underground, sedang berada di dalam aula utama yang luas, bagai gua di stasiun kereta bawah tanah King's Cross, suatu malam bulan November tahun 1987. Seorang pengelaju menghampiri Brickell ketika ia sedang mengumpulkan tiket dan mengatakan ada tisu terbakar di dasar satu eskalator di dekat situ. King's Cross adalah salah satu stasiun kereta bawah tanah paling besar, paling indah, dan paling ramai di London. Suatu labirin yang terdiri atas eskalator-eskalator panjang, lorong-lorong, dan terowongan-terowongan. Sebagian di antaranya nyaris berusia seabad. Eskalator-eskalator stasiun itu terutama terkenal karena ukuran dan usianya. Sebagian di antaranya merentang sampai 5 lantai ke bawah tanah dan terbuat dari papan-papan kayu dan pegangan tangan karet. Bahan-bahan yang sama dengan yang digunakan untuk membuat eskalator-eskalator itu berdasar-warsa sebelumnya. 1/4 juta lebih penumpang melewati King's Cross setiap hari di 6 jalur kereta berbeda. Saat jam sibuk malam hari, aula penjualan tiket stasiun didapati lautan manusia yang bergegas di bawah langit-langit yang telah dicat ulang berkali-kali sampai-sampai tidak ada yang ingat warna aslinya. Terdapat gambar mengenai aula King's Cross. Sebagai gambar kedua, saya akan meletakkannya di description box. Tisu yang terbakar itu, kata si penumpang, berada di dasar salah satu eskalator terpanjang di stasiun itu yang melayani jalur Piccadilly. Brickell lekas-lekas meninggalkan posisinya, menuruni eskalator ke peron, menemukan lembaran tisu yang menyala-nyala, dan dengan majalah yang dikulung memadamkan api. Ia kemudian kembali ke posnya. Brickell tidak menyelidiki lebih jauh. Ia tidak mencoba-coba mencari mengapa tisu itu terbakar, atau mungkinkah tisu itu tertiup dari kebakaran yang lebih besar, entah di mana di dalam stasiun itu. Ia tidak menyebut-nyebut insiden itu kepada pegawai lain atau menelpon pemadam kebakaran. Ada departemen lain yang menangani masalah kebakaran, dan Brickell sesuai dengan pembagian ketat kewenangan di underground kereta bawah tanah London tahu ia tidak boleh seenaknya melanggar wewenang orang lain. Selain itu, seandainya ia memang menyelidiki kemungkinan adanya kebakaran, ia tidak akan tahu harus berbuat apa dengan informasi yang ia peroleh. Rantai komando yang ditetapkan dengan sedemikian ketat di underground mencegahnya mengontak departemen lain tanpa izin langsung atasan. Dan rutinitas underground yang diwariskan dari pegawai ke pegawai memberitahunya bahwa ia sama sekali tidak boleh dalam situasi apapun dengan keras menyebut-nyebut apapun di dalam stasiun sebagai kebakaran agar para penumpang tidak panik. Bukan begitu caranya menjalankan ini itu di underground. Underground diperintah oleh semacam buku aturan teoritis yang tidak pernah dilihat atau dibaca siapapun, dan yang memang tidak ada kecuali dalam bentuk aturan-aturan tidak tertulis yang membentuk kehidupan setiap pegawai. Selama berdasawarsa-dasawarsa, underground dijalankan oleh 4 baron, para kepala teknik sipil, persinyalan, kelistrikan, dan mesin, dan di dalam setiap departemen mereka ada bos dan subbos
yang semuanya mati-matian menjaga kewenangan masing-masing. Kereta-kereta berjalan tepat waktu karena 19.000 pegawai underground bekerja dalam sistem yang rapuh, yang mengoper penumpang dan kereta di antara lusinan. Terkadang ratusan tangan sepanjang hari. Namun kerjasama itu bergantung kepada keseimbangan kekuasaan antara keempat departemen dan semua awak mereka yang sendirinya mengandalkan ribuan kebiasaan yang para pegawai setia jalankan. Kebiasaan-kebiasaan itu menciptakan gencatan senjata di antara empat baron dan wakil-wakil mereka. Dan dari gencatan senjata itu muncul kebijakan-kebijakan yang memberitahu Briscoe mencari kebakaran bukan tugasmu. Jangan melangkahi batas. Bahkan di tingkat tertinggi, seorang direktur tidak mungkin melanggar teritori direktur lain. Seorang penyelidik nantinya menulis, dengan demikian, direktur teknik tidak peduli apakah staf operasi terlatih dengan baik dalam penanganan kebakaran dan prosedur evakuasi, sebab ia menganggap masalah-masalah itu adalah tanggung jawab Direktorat Operasi. Jadi Briscoe tidak mengatakan apa-apa soal tisu yang terbakar itu. Dalam situasi lain, mungkin itu hanyalah perincian yang tidak penting. Dalam kasus ini, tisu itu adalah peringatan yang terpisah dari sumbernya. Secuil bahan bakar yang terlepas dari kebakaran tersembunyi yang lebih besar, yang akan menunjukkan betapa bisa berbahayanya gencatan senjata yang terseimbangkan secara sempurna sekalipun bila tidak dirancang dengan tepat. 15 menit setelah Briscoe kembali ke loketnya, seorang penumpang lain menyadari ada asap tipis sewaktu ia menaiki eskalator Piccadilly ke atas. Ia memberitahu seorang pegawai underground, Inspektur Keselamatan King Cross, Christopher Hayes, akhirnya bangkit menyelidiki. Penumpang ketiga yang melihat asap dan bara dari bawah anak tangga eskalator menekan tombol stop darurat dan mulai berteriak-teriak agar para penumpang lain meninggalkan eskalator itu. Seorang polisi melihat kabut asap tipis di dalam terowongan panjang eskalator itu, dan separuh jalan di sebelah bawah nyala api mulai melesat menaiki anak-anak tangga. Namun sang Inspektur Keselamatan Hayes tidak menelpon Brigade Kebakaran London. Ia belum melihat asap dengan mata kepalanya sendiri. Dan satu lagi peraturan tak tertulis underground adalah pemadam kebakaran tidak boleh dihubungi kecuali betul-betul diperlukan. Tapi polisi yang menyadari kabut asap itu berpikir ia harus menghubungi markas. Radionya tidak bekerja di bawah tanah, jadi ia mendaki tangga panjang, keluar dan menelpon para atasannya yang akhirnya mengabari pemadam kebakaran. Pada pukul 7.36 malam, 22 menit setelah Briscoe diberitahu soal tisu yang terbakar, pemadam kebakaran menerima telepon. Kebakaran kecil di King's Cross. Para penglaju bergegas melewati sang polisi yang berdiri di luar sambil berbicara ke radionya. Mereka terburu-buru memasuki stasiun, menuruni terowongan. Pikiran mereka terfokus ingin pulang untuk makan malam. Dalam hitungan menit, banyak di antara mereka yang akan tewas. Pukul 7.36 malam, seorang pekerja underground memasang tali untuk merintangi jalan masuk ke eskalator Piccadilly, dan seorang lagi mengalihkan orang-orang ke tangga yang berbeda. Kereta-kereta terus berdatangan setiap beberapa menit. Peron-peron tempat para penumpang keluar dari gerbong-gerbong kereta penuh sesak. Di bagian bawah satu tangga yang tidak ditutup, aliran penumpang tersendat. Hayes, sang Inspektur Keselamatan, pergi ke lorong menuju ruang mesin eskalator Piccadilly. Dalam gelap ada seperangkat kendali sistem pancuran air yang dirancang khusus untuk memadamkan kebakaran di eskalator. Sistem itu dipasang bertahun-tahun sebelumnya setelah kebakaran di stasiun lain memunculkan serangkaian laporan suram mengenai resiko kebakaran mendadak. 2 lusin lebih penelitian dan surat peringatan telah mengatakan bahwa underground tidak siap menghadapi kebakaran.
dan bahwa staf harus dilatih menggunakan pancuran air dan pemadam api yang ditempatkan di setiap peron kereta. 2 tahun sebelumnya, Wakil Asisten Kepala Bright Kebakaran London telah menulis kepada Direktur Operasi Kereta, mengeluhkan tentang kebiasaan keselamatan para pekerja kereta bawah tanah. "Saya sangat khawatir," bunyi surat itu. "Saya mendesak keras agar instruksi-instruksi jelas diberikan sehingga bila ada kecurigaan kebakaran sekecil apapun, Brigade Kebakaran dipanggil segera. Ini dapat menyelamatkan nyawa." Tapi Hayes, sang inspektur keselamatan, tidak pernah melihat surat itu karena surat tersebut dikirimkan ke divisi lain yang bukan tempat kerjaannya. Dan kebijakan underground tidak pernah ditulis ulang untuk menaati peringatan itu. Tidak ada seorang pun di King's Cross yang paham bagaimana menggunakan sistem pancuran air eskalator atau diberi wewenang untuk menggunakan pemadam api yang dikontrol oleh departemen lain. Hayes betul-betul lupa sistem pancuran air itu ada. Genjatan-genjatan yang mengatur underground memastikan setiap orang tahu tempat mereka, namun tak menyisakan ruang untuk mempelajari apapun selain yang ditugaskan kepada mereka untuk diketahui. Hayes berlari melewati kendali sistem pancuran tanpa sedikit pun menengok. Ketika Hayes mencapai ruang mesin, ia nyaris pingsan karena panasnya kebakaran sudah terlalu besar untuk dilawan. Ia berlari kembali ke aula utama. Ada antrian orang yang berdiri di belakang mesin tiket dan ratusan orang yang berkeliaran di ruang itu, berjalan ke peron untuk meninggalkan stasiun. Hayes mendatangi seorang polisi. "Kita harus menghentikan kereta-kereta dan keluarkan semua orang dari sini," kata Hayes kepadanya. "Kebakarannya di luar kendali. Api mulai menyebar kemana-mana." Pukul 7:42 malam, nyaris setengah jam setelah insiden tisu terbakar, petugas pemadam kebakaran pertama tiba di King's Cross. Sewaktu memasuki aula penjualan tiket, ia melihat asap hitam tebal mulai merayap di sepanjang langit-langit. Pegangan tangan dari karet di eskalator mulai terbakar. Ketika bau tengik karet terbakar menyebar, para penglaju di aula penjualan tiket mulai menyadari bahwa ada yang salah. Mereka bergerak menuju pintu-pintu keluar, sementara para petugas pemadam kebakaran berusaha menembus melawan arus kerumunan ramai itu. Di bawah api menyebar, keseluruhan eskalator terbakar, menghasilkan gas super panas yang membubung ke puncak terowongan eskalator dan terjebak di langit-langit yang terlapisi sekitar 20 lapis cat tua. Beberapa tahun sebelumnya, Direktur Operasi Underground telah menyebutkan bahwa lapisan-lapisan cat itu mungkin memperbesar resiko kebakaran. Barangkali, katanya, lapisan-lapisan lama harus dibersihkan sebelum pengecatan baru. Tapi protokol pengecatan tidak ada dalam wewenang Direktur Operasi. Tanggung jawab pengecatan ada di tangan Departemen Perawatan yang kepalanya dengan sopan berterima kasih kepada sang rekan atas rekomendasinya dan kemudian menyatakan bahwa bila ia ingin ikut campur dengan urusan departemen lain, maka ia akan memperoleh balasan yang sama. Direktur Operasi menarik lagi rekomendasinya. Ketika gas super panas terkumpul di sepanjang langit-langit terowongan eskalator, semua lapisan cat lama itu mulai menyerap panas. Setiap kali kereta baru tiba, embusan oksigen segar terdorong ke dalam stasiun, membuat api semakin berkobar. Pukul 7:43 malam, serangkaian kereta tiba dan seorang salesman bernama Mark Sylvan turun. Ia langsung tahu ada yang salah. Udara tampak seperti berkabut, peron dipadati orang, asap melayang di sekeliling tempatnya berdiri, melingkari gerbong-gerbong kereta yang sedang berhenti di rel. Ia membalikan badan untuk kembali memasuki kereta,
namun pintu-pintunya telah menutup. Ia menggedor-gedor jendela, namun ada kebijakan tak resmi untuk menghindari keterlambatan. Begitu ditutup rapat, pintu tidak akan terbuka lagi. Di berbagai penjuru peron, Silver dan para penumpang lain menjerit-jerit kepada sang masinis agar membuka pintu. Lampu sinyal berubah menjadi hijau, dan kereta itu bergerak menjauh. Seorang perempuan melompat turun ke rel dan mengejar kereta yang telah bergerak di dalam terowongan. "Biarkan saya masuk," pekiknya. Silver berjalan melintasi peron mendekati seorang polisi yang sedang mengarahkan semua orang agar menjauhi eskalator Piccadilly menuju tangga lain. Ada kerumunan orang panik yang menanti giliran menaiki tangga. Mereka semua bisa mencium bau asap dan semua orang berdempet-dempetan. Panas rasanya, entah karena kebakaran atau karena dempetan dengan orang-orang. Silver tidak yakin ia akhirnya mencapai bagian bawah eskalator yang telah dimatikan. Sewaktu ia mendaki ke arah aula penjualan tiket, ia bisa merasakan kaki-kakinya membara akibat panas yang menembus dinding setebal 15 kaki yang memisahkannya dari terowongan Piccadilly. "Saya tengok ke atas dan lihat tembok dan langit-langit sampai mendesis berasap," kata Silver belakangan. Pukul 7:45 malam, serangkaian kereta yang baru tiba mendorong hembusan udara yang sangat besar ke dalam stasiun. Tersurut lagi oleh oksigen yang baru datang, api di eskalator Piccadilly menggila. Gas super panas di sepanjang langit-langit terowongan yang dipanaskan oleh api di bawah dan cat matang di atas, mencapai suhu pembakaran yang dikenal sebagai titik flashover. Pada saat itu segala sesuatu di terowongan, cat, anak tangga kayu eskalator, dan bahan bakar lain pun, apapun yang tersedia, tersulut sehingga meledak menyala-nyala. Kekuatan letusan meledak itu bagaikan ledakan bubuk mesiu di dasar laras bedil. Letusan tersebut mendorong api ke atas melalui terowongan yang panjang, menyerap lebih banyak panas dan semakin cepat seiring membesarnya nyala api, sampai melejit keluar dari terowongan dan ke aula pemesanan tiket sebagai tembok api yang membakar logam, ubin, dan daging manusia. Suhu di dalam aula melesat naik 65 derajat dalam setengah detik. Seorang polisi yang menaiki salah satu sisi eskalator nantinya memberitahu para penyelidik bahwa ia melihat semburan api yang melesat naik dan kemudian mengumpul menjadi semacam bola. Ada hampir 50 orang di dalam aula pada saat itu. Di atas tanah, di jalan, seorang yang lewat merasakan panas meledak dari salah satu pintu keluar kereta bawah tanah. Melihat seorang penumpang terhuyung-huyung keluar dan berlari untuk menolong. Saya memegang tangan kanannya dengan tangan kanan saya. Namun, saat tangan kami bersentuhan, saya bisa merasakan tangannya membara dan sebagian kulitnya terlepas ketika tersentuh saya. Si penyelamat bercerita. Seorang polisi yang memasuki aula penjualan tiket ketika ledakan terjadi nantinya saat dirawat di rumah sakit bertutur kepada wartawan bahwa bola api menghantam wajah saya sampai saya terjengkang. Tangan saya terbakar, meleleh begitu saja. Ia salah seorang terakhir yang keluar dari aula itu hidup-hidup. Tak lama setelah ledakan terjadi, lusinan mobil pemadam kebakaran tiba. Namun karena aturan pemadam kebakaran memerintahkan mereka untuk menyambungkan selang ke hidran-hidran yang ada di jalan, bukan yang dipasang oleh underground di dalam stasiun, dan karena tak seorang pun pegawai kereta bawah tanah yang punya cetak biru yang menunjukkan denah stasiun. Semua denah ada di dalam kantor yang dikunci, dan tidak ada agen tiket ataupun manajer stasiun yang punya kuncinya. Butuh berjam-jam untuk memadamkan api. Ketika api akhirnya padam pukul 1:46 pagi, 6 jam setelah ada yang menyadari tisu yang terbakar, 31 orang dinyatakan tewas, sementara lusinan terluka. "Mengapa mereka malah menyuruhku memasuki api?" seorang guru musik berusia 21 tahun bertanya keesokan harinya di rumah sakit. "Saya bisa lihat orang-orang terbakar. Saya bisa dengar mereka menjerit. Mengapa tidak ada yang menangani?" Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mari kaji beberapa gencatan senjata yang diandalkan London
London Underground agar bisa berfungsi. Para petugas tiket diperingatkan bahwa kewenangan mereka hanya terbatas pada menjual tiket, sehingga bila melihat tisu terbakar, mereka tidak memperingatkan siapa-siapa karena takut melangkahi batas. Para pegawai stasiun tidak dilatih bagaimana menggunakan sistem pancuran air atau pemadam api, karena peralatan itu adalah tanggung jawab divisi lain. Inspektur Keselamatan Stasiun tidak pernah melihat surat dari Brigade Kebakaran London yang mewanti-wanti soal resiko kebakaran karena surat tersebut dikirimkan kepada Direktorat Operasi dan informasi semacam itu tidak disebarkan lintas divisi. Para pegawai diinstruksikan untuk menghubungi pemadam kebakaran hanya sebagai jalan terakhir agar tidak malah membuat panik para penglaju. Pemadam kebakaran bersikeras menggunakan hidran-hidran mereka sendiri yang ada di jalan, mengabaikan pipa-pipa di aula penjualan tiket yang bisa memberi mereka air, karena mereka diperintah untuk tidak menggunakan peralatan yang dipasang oleh lembaga-lembaga lain. Dalam beberapa segi, masing-masing aturan memang masuk akal bila dilihat sendiri-sendiri. Misalnya, kebiasaan yang menjaga para petugas tiket agar berfokus menjual tiket dan tidak melakukan hal-hal lain, termasuk mengawasi kalau ada kebakaran, muncul karena bertahun-tahun sebelumnya Underground bermasalah dengan loket-loket yang kekurangan staf. Para petugas terus-menerus meninggalkan pos mereka untuk memungut sampah atau menunjukkan kereta yang benar kepada turis, dan sebagai akibatnya pembeli tiket jadi mengantri panjang. Oleh karena itu, para petugas tiket diperintahkan tetap berada di loket mereka, menjual tiket dan tidak mengkhawatirkan hal-hal lain. Aturan itu berhasil, antrian tak lagi terbentuk. Bila para petugas melihat ada yang salah di luar loket tiket, di luar lingkup tanggung jawab mereka tidak mempedulikan. Dan kebiasaan Brigade Kebakaran untuk bersikeras menggunakan peralatan mereka sendiri. Itu adalah akibat satu insiden, satu dasawarsa sebelumnya, ketika kebakaran mengamuk di stasiun lain dan para pemadam kebakaran membuang menit-menit berharga mencoba menyambungkan selang mereka ke pipa-pipa yang tidak mereka kenal. Setelahnya semua orang memutuskan lebih baik untuk menggunakan peralatan yang mereka kenal saja. Dengan kata lain, tidak ada satupun rutinitas ini yang mana suka. Masing-masing dirancang untuk alasan tertentu. Underground sedemikian luas dan rumit sehingga bisa beroperasi lancar hanya bila ada genjatan-genjatan senjata yang mencegah potensi-potensi rintangan. Tidak seperti di Rhode Island Hospital, setiap genjatan menciptakan keseimbangan kekuasaan sungguhan. Tidak ada departemen yang berkedudukan lebih tinggi daripada departemen lain. Namun, 31 orang tewas. Segala rutinitas dan genjatan London Underground tampak logis sampai kebakaran terjadi. Lalu kebenaran mengerikan terungkap. Tidak ada satupun orang, departemen atau baron yang memegang tanggung jawab tertinggi atas keselamatan penumpang. Terkadang satu prioritas atau satu departemen atau satu orang atau satu tujuan harus mengalahkan segala sesuatu, walaupun mungkin tidak populer atau mengancam keseimbangan kekuasaan yang menjaga kereta-kereta yang berjalan tepat waktu. Terkadang genjatan senjata dapat menciptakan bahaya yang tidak sepadan dengan perdamaian yang terbentuk. Tentu saja ada paradoks dalam pengamatan ini. Bagaimana mungkin satu organisasi menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang menyeimbangkan wewenang sekaligus menjadikan seseorang atau satu tujuan lebih tinggi daripada semua yang lain? Bagaimana perawat dan dokter berbagi wewenang sambil tetap menegaskan siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana cara sistem kereta bawah tanah mencegah agar jangan sampai terjadi hambatan gara-gara pertarungan memperebutkan kekuasaan seraya memastikan keselamatan sebagai suatu prioritas, meskipun itu berarti garis-garis wewenang harus digambar ulang? Jawabannya terletak dalam pemanfaatan kesempatan
yang Tony Dungy jumpai ketika ia mengambil alih Buccaneers, yang payah dan yang Paul O'Neill dapati ketika ia menjadi CEO di Alcoa yang sedang merosot. Kesempatan itu sama dengan yang dimanfaatkan Howard Schultz ketika ia kembali ke Starbucks yang terseok-seok pada 2007. Semua pemimpin itu menyambar kemungkinan-kemungkinan yang tercipta oleh krisis. Ketika sedang terjadi kekacauan, kebiasaan-kebiasaan organisasional menjadi cukup mudah diubah untuk menetapkan tanggung jawab dan menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih adil. Krisis sedemikian berharga, sehingga terkadang ada baiknya terus-menerus mengangkat kesadaran bahwa bencana mengintai ketimbang membiarkan kesadaran itu padam. Keempat, 4 bulan setelah meninggalnya laki-laki lanjut usia yang menjalani operasi tengkorak yang ngawur di Rhode Island Hospital, seorang ahli bedah lain di rumah sakit itu melakukan kesalahan yang serupa, mengoperasi sisi salah di kepala pasien lain. Departemen Kesehatan Negara bagian mencela rumah sakit tersebut dan mendenda $50.000. 18 bulan kemudian seorang ahli bedah mengoperasi bagian mulut yang salah di seorang anak saat pembedahan langit-langit mulut yang sumbing. 5 bulan setelahnya seorang ahli bedah mengoperasi jari pasien yang salah. 10 bulan kemudian potongan bor tertinggal di dalam kepala seorang laki-laki. Karena pelanggaran-pelanggaran itu, rumah sakit tersebut didenda $450.000 lagi. Tentu saja, Rhode Island Hospital bukan satu-satunya institusi medis di mana kecelakaan-kecelakaan semacam itu terjadi. Namun cukup naas sehingga mendapat sorotan sehubungan kesalahan-kesalahan tersebut. Koran-koran lokal menurunkan kisah-kisah terperinci dari setiap insiden. Stasiun-stasiun televisi mendirikan pangkalan di luar rumah sakit. Media nasional juga ikut bergabung. Masalah itu tak juga lenyap. Wakil Presiden Organisasi Akreditasi Rumah Sakit Nasional berkata kepada seorang wartawan Associated Press, Otoritas Kesehatan Negara bagian menyatakan kepada para wartawan bahwa Rhode Island Hospital adalah tempat yang kacau balau. Rasanya seperti bekerja di medan perang, seorang perawat bercerita kepada saya. Ada wartawan-wartawan TV yang mencegat para dokter yang sedang berjalan ke parkiran mobil. Seorang anak kecil meminta saya memastikan dokter tidak akan salah memotong lengannya waktu pembedahan. Segala sesuatu yang terasa lepas kendali. Seiring semakin bertambah banyaknya kritikus dan media, muncullah suatu kesadaran akan krisis di dalam rumah sakit. Sejumlah pengelola mulai khawatir rumah sakit tersebut akan kehilangan akreditasi, yang lain menjadi defensif, menyerang stasiun-stasiun televisi karena hanya fokus kepada mereka. Saya menemukan bros bertuliskan kambing hitam yang tadinya saya mau pakai ke tempat kerja, tutur seorang dokter kepada saya. Istri saya bilang itu gagasan yang bagus. Lantas seorang pengelola, Dr. Mary Rach Cooper, yang baru diangkat menjadi petugas kepala urusan kualitas beberapa minggu sebelum kematian laki-laki berusia 86 tahun itu, angkat bicara. Dalam sejumlah rapat dengan para pengelola dan staf rumah sakit, Cooper mengatakan bahwa mereka salah memahami seluruh situasinya. Semua kritik itu bukanlah hal buruk, katanya. Bahkan rumah sakit itu telah memperoleh kesempatan yang hanya pernah diterima oleh sedikit organisasi. Saya melihat ada kesempatan yang terbuka, kata Dr. Cooper kepada saya. Ada sejarah panjang rumah sakit lain mencoba menghadapi masalah-masalah seperti ini dan gagal. Terkadang kita butuh sentakan, dan semua pemberitaan buruk itu adalah sentakan serius. Kami mendapatkan kesempatan untuk mengkaji ulang segalanya. Rhode Island Hospital menutup semua unit bedah elektif selama sehari penuh, suatu kerugian besar, dan menempatkan seluruh staf untuk menjalani program pelatihan intensif yang menegaskan kerja tim dan menekankan nilai penting pemberdayaan perawat dan staf medis. Kepala bagian bedah saraf mengundurkan diri dan pemimpin baru dipilih. Rumah sakit mengundang Center for Transforming Healthcare Coalition
institusi-institusi medis terkemuka untuk membantu merancang ulang prosedur-prosedur keselamatan bedah. Para pengelola memasang kamera video di ruang-ruang operasi untuk memastikan time out dilaksanakan dan daftar pengecekan diwajibkan untuk setiap pembedahan. Semua kritik itu bukanlah hal buruk, katanya. Bahkan rumah sakit itu telah memperoleh kesempatan yang hanya pernah diterima oleh sedikit organisasi. Saya melihat ada kesempatan yang terbuka, kata Dr. Cooper kepada saya. Ada sejarah panjang rumah sakit lain mencoba menghadapi masalah-masalah seperti ini dan gagal. Terkadang kita butuh sentakan dan semua pemberitahuan buruk itu adalah sentakan serius. Kami mendapatkan kesempatan untuk mengkaji ulang segalanya. Rhode Island Hospital menutup semua unit bedah efektif selama sehari penuh, suatu kerugian besar, dan menempatkan seluruh staf untuk menjalani program pelatihan intensif yang menegaskan kerja tim dan menekankan nilai penting pemberdayaan perawat dan staf medis. Kepala bagian bedah saraf mengundurkan diri dan pemimpin baru dipilih. Rumah sakit mengundang Center for Transforming Healthcare, koalisasi institusi-institusi medis terkemuka untuk membantu merancang ulang prosedur-prosedur keselamatan bedah. Para pengelola memasang kamera video di ruang-ruang operasi untuk memastikan time out dilangsungkan dan daftar pengecekan diwajibkan untuk setiap pembedahan. Sistem terkomputerisasi memungkinkan pegawai rumah sakit yang manapun untuk secara anonim melaporkan masalah-masalah yang membahayakan kesehatan pasien. Sejumlah inisiatif itu pernah diajukan di Rhode Island Hospital pada tahun-tahun sebelumnya, namun selalu ditolak. Para dokter dan perawat tidak mau ada yang merekam pembedahan yang mereka jalankan, dan tidak mau rumah sakit lain mengajari mereka apa yang harus dilakukan. Namun begitu kesadaran akan krisis mencekram Rhode Island Hospital, semua orang menjadi lebih terbuka terhadap perubahan. Rumah sakit lain telah membuat perubahan-perubahan serupa ketika terjadi kesalahan-kesalahan dan telah menurunkan tingkat kekeliruan yang beberapa tahun sebelumnya tampak tak mungkin mengalami perbaikan. Seperti Rhode Island Hospital, institusi-institusi itu mendapati bahwa reformasi biasanya baru bisa terjadi ketika kesadaran akan krisis muncul. Misalnya, salah satu rumah sakit ajar, Harvard University, Beth Israel Deaconess Medical Center, mengalami serangkaian kekeliruan dan perselisihan internal pada akhir 1990-an yang melebar menjadi artikel-artikel koran dan adu teriak yang mengerikan antara para perawat dan pengelola di rapat-rapat umum. Pembicaraan di antara sejumlah pejabat negara bagian untuk memaksa rumah sakit menutup sejumlah departemen sampai mereka bisa membuktikan kesalahan-kesalahan itu bisa dihentikan. Kemudian rumah sakit itu yang diserang kanan dan kiri merapatkan barisan di sekeliling sejumlah solusi untuk mengubah budayanya. Sebagian jawabannya adalah ronda keselamatan, di mana setiap 3 bulan seorang dokter senior membahas satu pembedahan atau diagnosis tertentu dan menjabarkan secara luar biasa terperinci kesalahan yang telah atau nyaris terjadi kepada hadirin yang terdiri atas ratusan rekan sekerjanya. Sungguh menyiksa untuk mengakui kesalahan secara terbuka, kata Dr. Donald Moorman yang sampai belum lama ini menjabat wakil kepala bagian bedah di Beth Israel Deaconess. 20 tahun lalu dokter tak akan mau melakukannya. Namun rasa panik sungguhan kini telah menyebar ke sekujur rumah sakit, dan bahkan para ahli bedah terbaik pun bersedia berbicara mengenai betapa nyaris mereka melakukan kekeliruan besar. Budaya kedokteran sedang berubah. Pemimpin yang baik memanfaatkan krisis untuk reka ulang kebiasaan organisasional. Para pengelola NASA misalnya mencoba bertahun-tahun untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan keselamatan lembaga tersebut. Namun, upaya-upaya itu tidak berhasil sampai akhirnya pesawat ulang-alik Challenger meledak pada 1986.
Akibat tragedi tersebut, NASA mampu memperbaiki cara mempraktikkan standar kualitas. Pilot-pilot pesawat terbang juga menghabiskan waktu bertahun-tahun guna meyakinkan para pembuat pesawat dan pengendali lalu lintas udara untuk merancang ulang struktur kokpit dan komunikasi para pengendali lalu lintas udara. Kemudian, satu kekeliruan di landas pacu bandara Pulau Tenerife milik Spanyol pada 1977 menewaskan 583 orang dan dalam 5 tahun rancangan kokpit, prosedur di landasan bandara maupun rutinitas komunikasi pengemudi lalu lintas udara telah diperbaiki. Krisis merupakan kesempatan yang sedemikian berharga sehingga pemimpin yang bijak kerap kali secara sengaja memperlama rasa kesadaran akan kondisi darurat. Tepat itulah yang terjadi setelah kebakaran stasiun King Cross. 5 hari setelah kebakaran, Menteri Dalam Negeri Britania menunjuk seorang penyelidik khusus, Desmond Fennell, untuk mempelajari insiden tersebut. Fennell mulai dengan mewawancarai para pemimpin underground dan dengan segera menemukan bahwa semua orang sudah tahu selama bertahun-tahun bahwa penanganan kebakaran adalah masalah serius. Namun tidak ada yang berubah. Sejumlah pengelola pernah mengajukan hierarki baru yang akan memperjelas tanggung jawab dalam pencegahan kebakaran. Yang lain pernah menyarankan untuk memberi para manajer stasiun lebih banyak kekuasaan sehingga mereka bisa menjembatani kesenjangan antar departemen. Tidak ada satupun reformasi itu yang diterapkan. Ketika Fennell mulai menyarankan perubahan-perubahan sendiri, ia melihat rintangan-rintangan yang sama. Kepala-kepala departemen menolak memegang tanggung jawab atau meninggalkan usahanya dengan diam-diam mengancam para bawahan mulai bermunculan. Maka ia memutuskan untuk mengubah penyelidikannya menjadi sirkus media. Ia mengadakan seminar umum yang berlangsung selama 91 hari dan berkoar bahwa organisasi underground telah berulang kali mengabaikan peringatan akan berbagai resiko. Ia menyatakan kepada para pewarta koran bahwa para penglaju menghadapi bahaya mengerikan setiap kali mereka menaiki kereta bawah tanah. Ia memeriksa lusinan saksi yang menjabarkan organisasi underground sebagai tempat pertarungan yang memperebutkan kekuasaan yang dianggap lebih penting daripada keselamatan penglaju. Laporan akhirnya yang diliris hampir setahun setelah kebakaran adalah tuduhan keras sepanjang 250 halaman yang menggambarkan underground sebagai organisasi yang cacat akibat kegagalan birokrasi. Meskipun awalnya ditetapkan sebagai investigasi terhadap peristiwa-peristiwa yang berlangsung pada satu malam, tulis Fennell mengenai laporan itu, lingkupnya perlu diperluas menjadi pengkajian terhadap suatu sistem. Ia mengakhiri laporan dengan berhalaman-berhalaman kritik, menyengat, dan rekomendasi yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebagian besar organisasi itu tidak kompeten atau korup. Kilat muncul tanggapan yang meruah. Para penglaju menggeruduk kantor-kantor underground. Para pemimpin organisasi itu dipecat. Sekumpulan undang-undang baru diluluskan dan budaya underground dirombak. Kini setiap stasiun memiliki seorang manajer yang tanggung jawab utamanya adalah keselamatan penumpang. Dan setiap pegawai berkewajiban memberitahukan tanda-tanda resiko sekecil apapun. Semua kereta masih tepat waktu. Namun kebiasaan-kebiasaan dan gejatan-gejatan senjata underground telah disesuaikan secukupnya agar jelas siapa yang memegang tanggung jawab tertinggi dalam pencegahan kebakaran, dan semua orang diberdayakan untuk bertindak terlepas dari siapa yang mungkin mereka langkahi. Perubahan-perubahan jenis yang sama mungkin terjadi di perusahaan manapun ketika kebiasaan-kebiasaan institusional melalui kecerobohan atau pengabaian telah menciptakan genjatan-genjatan senjata yang membahayakan. Perusahaan dengan kebiasaan-kebiasaan disfungsional tidak bisa berubah semata karena diperintah seorang pemimpin.
Para eksekutif yang bijak justru mencari momen krisis atau menciptakan persepsi krisis dan menumbuhkan perasaan bahwa ada yang harus berubah. Sampai akhirnya setiap orang siap merombak pola-pola yang mereka gunakan dalam hidup sehari-hari. Jangan pernah sia-siakan krisis yang serius. Rem Immanuel berucap di hadapan konferensi eksekutif kepala setelah terjadi krisis finansial global tahun 2008. Tak lama setelah ia ditunjuk sebagai kepala staf Presiden Obama. Krisis ini menyediakan kesempatan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sebelumnya. Tak lama setelahnya, pemerintahan Obama meyakinkan Kongres yang tadinya enggan untuk meluluskan rencana stimulus sang presiden sebesar 787 miliar dolar. Kongres juga meluluskan Undang-Undang Reformasi Jaminan Kesehatan Obama, memperbaiki Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan menyetujui lusinan peraturan lain, mulai dari memperluas asuransi kesehatan anak-anak sampai memberikan kesempatan baru bagi perempuan untuk menuntut bila mengalami diskriminasi upah. Itu adalah salah satu perlombaan kebijakan terbesar sejak Great Society and New Deal, dan itu terjadi karena setelah bencana finansial terjadi, para pembuat undang-undang melihat kesempatan. Sesuatu yang serupa terjadi di Rhode Island Hospital setelah kematian sang laki-laki berusia 86 tahun dan kekeliruan bedah lainnya. Prosedur-prosedur keselamatan baru rumah sakit itu diterapkan secara penuh pada 2009, tidak terjadi lagi salah operasi. Rumah sakit itu belum lama menerima Beecham Award, pengakuan paling bergengsi terhadap perawatan pasien kritis, dan penghargaan dari American College of Surgeons atas perawatan kanker yang sangat baik. Yang lebih penting, kata para perawat dan dokter yang bekerja di sana, Rhode Island Hospital terasa seperti tempat yang sepenuhnya berbeda. Tahun 2010, seorang perawat muda bernama Alison Ward melangkah memasuki ruang operasi untuk membantu pembedahan rutin. Ia mulai bekerja di bangsal operasi setahun sebelumnya. Ia adalah personil paling muda dan paling tidak berpengalaman di ruang itu. Sebelum pembedahan dimulai, seluruh tim bedah berkumpul untuk time out. Mengelilingi pasien yang tidak sadarkan diri, sang ahli bedah membaca daftar cek yang tertempel di dinding dan menjabarkan setiap langkah operasi. Oke, langkah terakhir, sang dokter berkata sebelum mengambil pisau bedahnya. Apa? Ada yang punya kekhawatiran sebelum kita mulai? Sang dokter telah melaksanakan ratusan pembedahan macam itu di kantornya. Ijazah dan penghargaan berderet-deret. Dr. Southward yang berusia 27 tahun. Saya ingin mengingatkan setiap orang bahwa kita harus berhenti sejenak sebelum prosedur pertama dan kedua. Dokter tidak menyebutkan itu dan saya hanya ingin memastikan kita semua ingat. Itu adalah jenis komentar yang beberapa tahun lalu dapat menyebabkan Ward diomeli atau menematkan karirnya. Terima kasih sudah menambahkan itu, kata sang ahli bedah. Akan saya ingat untuk menyebutkannya kali lain. Oke, lanjut si dokter, mari mulai. Saya tahu rumah sakit ini sudah melalui masa-masa sulit. Ward berkata kepada saya kemudian, tapi sekarang situasinya sangat kooperatif. Pelatihan kami, semua sosok panutan. Seluruh budaya rumah sakit sekarang terfokus ke kerja tim. Saya merasa saya bisa mengatakan apapun. Sungguh tempat kerja yang mengagumkan.